Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Yuliningsih, NIM S4318080014, Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta, akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018. Langsung saja, di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, dan ketiga yaitu metode penelitian. Pendahuluan meliputi latar belakang. Berdasarkan data Corruption Perception Index atau CPI tahun 2018, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. CPI 2018 mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI ini didasarkan pada skor, di mana skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Tahun 2018, Indonesia memiliki skor 38 dan menempati peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Selanjutnya, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lola Esther, menyebutkan kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2018 sebesar 9,29 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2018, ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkatan pengadilan, yaitu 926 terdakwa pada tingkat pengadilan negeri, 208 pada tingkat pengadilan tinggi, dan 28 terdakwa di tingkat Mahkamah Agung. Sumber ini dari kompas.com tahun 2019. Dari 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa tersebut, peringkat pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi, kota, kabupaten dengan jumlah 319 terdakwa atau 27,48%. Disusul swasta dengan jumlah 242 terdakwa atau 20,84%. Dan ketiga, perangkat desa dengan jumlah 158 terdakwa atau 13,61%. Sumber dari Neraca tahun 2019. Selanjutnya, data yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan jumlah kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota, yaitu dari tahun 2015 sebanyak 10 kasus menjadi 114 kasus pada tahun 2018. Dapat dilihat pada gambar 1, yaitu grafik penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan instansi tahun 2015 sampai tahun 2018 dibandingkan dengan instansi lainnya. Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Upaya pemberantasan korupsi tidak lepas dari peran auditor untuk mendeteksi berbagai kecurangan dan pelanggaran. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit laporan keuangan menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktik korupsi. Penelitian ini dirasa sangat penting dilakukan
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran audit pemerintah dalam pemberian opini audit sebagai upaya dalam mereduksi korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia. Kebaruan penelitian, yang pertama dari pengukuran variabel. Penelitian ini memproyeksikan pengukuran variabel tingkat korupsi pada jumlah nilai rupiah kerugian atas tindak pidana kasus korupsi yang sudah tercatat dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemerintah Daerah. Selain itu, kebaruan penelitian ini didasarkan pada instansi atau objek penelitiannya. Objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah. Banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK menjadikan objek ini menjadi semakin menarik untuk diteliti. Ketiga yaitu dari tahun penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2018. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPK, pada tahun tersebut, tingkat korupsi yang terjadi di pemerintah daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah? Yang kedua, apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah? Yang ketiga, apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Yang kedua, untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Dan yang ketiga, untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian berikutnya, terutama penelitian yang terkait dengan opini audit, temuan audit, serta tindak lanjut audit terkait dengan tingkat korupsi. Untuk manfaat praktis, yang pertama, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan regulator maupun bagi pemerintah dalam penanganan kasus korupsi. Bagi BPK, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan bagi BPK dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Tinjauan pustaka meliputi landasan teori. Yang pertama, penelitian ini menggunakan teori agensi. Menurut Jensen dan Macklin tahun 1976, teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara 2 atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dan masyarakat selaku prinsipal berkaitan dengan penggunaan anggaran pembangunan dan belanja daerah atau APBD. Teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen. Selanjutnya, tingkat korupsi pemerintah daerah.
Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Tuana Kota tahun 2010, What is corruption? Korupsi umumnya didefinisi adalah keuntungan pribadi. Selanjutnya, opini audit. Opini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, temuan audit. Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah, dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, tindak lanjut hasil audit. Penyerahan laporan audit kepada audite merupakan tahapan akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditor. Hipotesis penelitian. Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, H1, yaitu opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Yang kedua, temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Yang ketiga, tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Selanjutnya, mengenai kerangka pemikiran, dapat dilihat pada gambar 1, kerangka teoritis dari pengembangan hipotesis. Selanjutnya, kita masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu mengenai metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai pengumpulan data dan pemilihan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah 542 pemerintah daerah di Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2018, yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Sedangkan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini, yang pertama, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terdapat Pengadilan Negeri Republik Indonesia yang menangani kasus korupsi. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten atau kota yang mendapatkan opini dari BPK serta memiliki jumlah temuan audit dan nominal tindak lanjut hasil audit. Yang ketiga, memiliki data yang lengkap untuk seluruh variabel pada tahun anggaran 2015 sampai tahun 2018. Yang kedua, metode pengumpulan data. Sumber data variabel tingkat korupsi diperoleh dari total jumlah nilai rupiah penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri pada tahun 2015 hingga 2018 yang diperoleh dari laporan tahunan Kejaksaan Negeri. Sedangkan sumber data opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit diperoleh dari laporan tahunan BPK, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan masing-masing pemerintah daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat korupsi pemerintah daerah.
Tingkat korupsi sendiri adalah jumlah penyelewengan atau penggelapan uang, baik negara atau perusahaan, untuk keperluan pribadi atau kelompok. Tingkat korupsi pemerintah daerah diukur dengan menggunakan LN dari jumlah nilai rupiah, kerugian atas tindak pidana kasus korupsi yang sudah tercatat dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pemerintah Daerah. Selanjutnya, variabel independen yang pertama yaitu opini audit. Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Opini audit sendiri terdiri dari 5 opini, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat. Sedangkan pengukuran variabelnya diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu opini wajar tanpa pengecualian diberi nilai 1, wajar dengan pengecualian diberi nilai 2, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberi nilai 3, tidak wajar diberi nilai 4, dan tidak memberikan pendapat diberi nilai 5. Variabel independen yang ketiga, yakni tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut hasil audit merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditor. Sedangkan pengukurannya sendiri, penelitian ini mengukur tindak lanjut hasil audit dengan menggunakan rumus LN dari jumlah nominal laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda, yakni menggunakan program aplikasi Econometric Views atau EViews versi ke-9. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat korupsi, opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Di sini, sebelum melakukan pengujian regresi berganda harus lolos uji asumsi klasik terlebih dahulu, yaitu ada 4 uji. Yang pertama, uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis, yakni analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan
dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinan atau R-square. Koefisien determinan atau R-square ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini persamaan dari hasil analisis regresi berganda, yakni korup atau tingkat korupsi sama dengan alfa atau konstanta, ditambah dengan beta 1 atau koefisien regresi, dikalikan dengan OA, opini audit, ditambah dengan beta 2 atau koefisien regresi yang kedua, dikalikan dengan TA, temuan audit, ditambah dengan beta ketiga atau koefisien regresi ketiga, dikalikan dengan TLA, tindak lanjut hasil audit, ditambahkan dengan E, yakni standar error. Demikian presentasi proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.